feel free nanti untuk menambahkan setelah Dokter Mary ya. Nah, Dok, pertanyaannya nih adalah terkait steril kucing. Kan banyak sebenarnya yang nggak mau steril karena katanya kasihan, tapi ya anak-anaknya tuh lama-lama jadi dibuang gitu karena dianya juga jadi nggak bisa merawat gitu. Nah, menurut Dokter Mary baiknya pendekatannya itu seperti apa gitu? Dan ini ada pertanyaan dari yang lainnya juga, tapi kita sambungkan adalah karena banyaknya kemudian ada anak-anak kucing gitu atau sebenarnya ini berlaku juga untuk anak-anak anjing ya yang kemudian dibuang gitu karena orang tuanya tuh tidak disteril, tapi masyarakat banyak yang nggak peduli karena kayak ya it's not my problem ya, mereka kan juga namanya hewan gitu. Nah, gimana nih pendekatannya Dok supaya kita bisa lebih peduli dan tidak banyak nih hewan-hewan yang terlantar karena kita kasihan untuk nge-sterilnya. Silakan Dokter Mary. Baik, ya memang itu kan, perdebatan yang pro kontra mengenai, sterilisasi atau tidak. Nah, tergantung kita sesuaikan sama, tergantung siapa nih yang kita jadi, lawan bicaranya gitu, jadi kita biar bisa kita sesuaikan approach-nya gitu. Misalnya, yang kita perlu, juga sebelum kita misalnya memberikan edukasi gitu ya, kita kan pengennya, "Ya steril dong." Nah, tapi nggak bisa kan langsung. Nggak bisa langsung. Jadi kita pasti harus tanya dulu. Jadi kita kalau misalnya apa istilahnya ya, kita harus digging information first gitu. Kenapa? Tanya dulu dia kenapa, alasannya dia untuk tidak sterilisasi gitu. Karena dengan dia menjawab karena alasan dia, kita bisa tahu satu misalnya karena alasan agama dan kita gunakan pendekatan yang sesuai dengan agamanya gitu. Lalu misalnya ada yang lain atau ada apa namanya alasan-alasan terkait lainnya ya itu kita gunakan. Tapi kalau secara umum misalnya ada yang paling pendapat secara umum kan banyak secara umum masyarakat percaya mitos bahwa oh mereka itu kayak kita merampas haknya sex life-nya dia gitu, sex life-nya si hewan gitu kan. Banyak banget percaya mitos itu. Dan ya itu kita bisa kalau mereka ngasih alasan itu kita bisa counter gitu ya. Kita kasih counter naratifnya yang berbeda. Maksudnya counter fact-nya. Jadi bahwa hewan gitu ya tidak seperti manusia yang memiliki kebutuhan untuk menikah gitu ya. Ini kan konsepnya berbeda gitu. Konsep menikah di manusia sama di hewan tidak ada konsep menikah gitu. Konsep kawin iya ada. Dengan sterilisasi bukan artinya kita tidak hewan tersebut tidak bisa kawin, mereka tetap bisa kawin, tapi mereka tidak akan istilahnya memproduksi anak gitu ya, karena ya mereka karena saat proses sterilisasi kan organ reproduksinya diangkat gitu. Jadi kalau misalnya itu kita bisa jelaskan gitu, itu mitos. Beberapa mitos kan seperti itu tuh yang paling sering. Nah, lalu juga kita bisa kasih informasi yang mungkin tergantung lagi ya dengan siapa kita bicara yang lebih relate ke mereka gitu. Kita jelaskan mengenai finance-nya gitu. Memelihara 1 ekor dengan memelihara 10 ekor hasil anaknya, kebutuhannya berbeda. Kebutuhan dimakan jumlahnya sekian, kesehatan juga berbeda. Terus kalau dia mungkin menyampaikan ya saya nggak peduli, yang penting mereka tetap saya nggak mau steril, hewannya ya udah kalau misalnya vaksin ya nggak usah, butuhnya dulu bisa, sekarang nggak bisa. Nah itu juga bisa kita sampaikan kalau vaksinasi ya itu sangat diperlukan gitu. Jadi kalau kita saat memelihara kita wajib untuk melakukan vaksinasi. Dengan kita memvaksinasi hewan peliharaan kita ya kita minta. Apalagi kalau misalnya ada anak kecil juga atau orang tua gitu yang memiliki rentan resiko lebih besar. Nah, kita bicara tentang penyakit-penyakit yang bisa ditularkan dari hewan ke manusia gitu. Itu kan sangat banyak juga ya. Terus kalau misalnya kita bicara rabies ya, penyakit rabies yang sampai saat ini tidak ada obat untuk penyakit ini dan 99% case-nya itu dari anjing, jadi kita perlu vaksinasi. Lalu kalau bicara tentang misalnya kucing, nah kucing juga punya potensi menularkan rabies misalnya, tapi memang kecil. Tapi yang zoonosis yang lain adalah
protozoa yaitu Toxocara gitu, yang sangat berpengaruh untuk kesehatan dan penyakit zoonosis yang ada di itu zoonosis beresiko untuk keluarga kita. Jadi sangat penting gitu. Jadi lagi-lagi kita bicarakan ya gitu, approach yang bisa kita pakai adalah kita tanya dulu alasannya. Dari alasan yang mereka sampaikan, kita bisa counter dengan yang sesuai dengan alasan mereka. Kira-kira sih misalnya itu sebagai contoh. Oke, thank you Dokter Mary. Aku menambahkan pertanyaan sedikit buat Dokter Mary ya, karena kita bahas soal steril ini atau yang biasa dikenal juga dengan namanya adalah TNR. Betul ya Dokter Mary ya? Ya, jadi ada konsep TNR itu juga merupakan juga program rutin kita Jiyaan juga. Jadi kita sebagai masyarakat ya, ini kan problem overpopulasi hewan ya, mau anjing mau kucing, hewan-hewan yang diliarkan atau memang hewan jalanan. Jadi kalau konsep hewan itu ada 3 hewan berpemilik, hewan free roaming atau hewan stray memang. Nah itu kesemuanya ini sangat berpengaruh terhadap keseimbangan ekosistem di masing-masing kita, di masing-masing tempat kita tinggal. Lalu yang kita pengen sampaikan mengenai TNR, TNR ini adalah salah satu cara kita berkontribusi positif untuk menekan overpopulasi hewan-hewan yang ada di sekitar kita, mau anjing atau kucing. Nah, konsep TNR itu adalah kita melakukan prosedur sterilisasi dan juga dilakukan prosedur vaksinasi, lalu dilepaskan kembali ke tempat, harus kembali di garis bawah dilepaskan kembali ke tempat mereka berasal, gitu. Dan itu yang paling penting, gitu. Saya sempat pernah sharing dan ngobrol juga sama Mbak Geno mengenai juga konsep street feeding dan TNR. Street feeding saya sangat appreciate teman-teman juga yang melakukan street feeding. Tapi perlu juga untuk melakukan istilahnya priority-nya lebih baik lagi jika kita melakukan TNR. Karena kalau misalnya kita melakukan street feeding tanpa dibarengin sterilisasi, adanya adalah kita membuat problem baru nih. Kenapa? Karena otomatis lokasi atau spot street feeding hewan-hewan akan berkumpul di situ tuh. Semakin banyak karena kan konsep survivalnya hewan yaitu kan mereka harus dekat dengan sumber terutama yang stray ya. Nah, kita ngomong tentang hewan-hewan yang stray, hewan-hewan free roaming gitu ya. Yang dimana mereka tidak punya caregiver kayak seperti kalau kita pelihara hewan di rumah yang kita setiap jam 4 sama jam 8 pagi ngasih makan misalnya. Nah, mereka akan mencari atau tinggal di dekat lokasi sumber pakan. Nah, kalau misalnya semua banyak datang ke situ, stray-stray baru datang lagi, tapi kita tidak melakukan sterilisasi, kita akan menciptakan masalah baru lagi. Jadi, street feeding perlu banget dilakukan barengan sama sterilisasi atau TNR. Oke.